Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang materi kerucut. Nah, mohon maaf dengan sangat sebelumnya ya. Saya keadaan lagi sakit, bukan curhat ya. Jadi mohon dimaklumi apabila suaranya kurang jelas, kemudian gambarnya kurang jelas juga. Jadi mohon dimaklumi dengan sangat. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerucut. Nah, yang pertama akan kita bahas dulu tentang sifat-sifat kerucut, bagian kerucut, dan jaring-jaring kerucut. Nah, yang pertama, untuk kerucut tersusun oleh dua buah sisi, yaitu lingkaran dan sebuah sisi lengkung. Nah, ini adalah sisi lengkung dari kerucut. Ya. Kemudian untuk sisi lengkung, kemudian ini lingkarannya ya. Ini sangat mudah kita jumpai di tiap rumah warga saat ini. Karena apa? Ya habis lebaran. Nah, kemudian untuk kerucutnya ini juga sangat mudah ditemui. Kertas lebaran atau kertas lama, kertas coretan, kertas lain yang sekiranya kurang terpakai, itu bisa dipakai untuk media pembelajaran, bangun ruang. Nah, tersusun oleh dua buah sisi, yaitu lingkaran dan sisi lengkung. Sudah ya. Kemudian yang kedua adalah sisi yang berbentuk lingkaran merupakan alas kerucut. Jadi ini adalah alas dari kerucut tersebut. Harus lingkaran ya, karena kalau bentuknya lain, misal segi 4, segi 3, segi 6, 5, dan lain-lain, itu nanti akan jadinya limas, bukan lagi kerucut ya. Sisi yang berbentuk bidang lengkung membentuk selimut kerucut. Nah, ini tadi dinamakan dengan selimut kerucut. Bidang lengkung pada kerucut merupakan juring lingkaran. Nah, juring lingkaran ya. Atau bisa disebut dengan sektor. Kemudian yang kelima adalah kerucut mempunyai satu rusuk dan satu titik puncak. Rusuknya ini, kemudian ini yang lingkarannya ini adalah rusuk, dan kemudian ini titik puncak. Kemudian yang akan kita bahas adalah luas permukaan kerucut. Nah, luas permukaan kerucut ini hampir sama dengan luas permukaan tabung ya. Karena tabung itu sendiri memiliki alas yang berbentuk lingkaran, harus lingkaran ya. Kemudian, kalau kerucut alasnya tidak berbentuk lingkaran, misal segi 4, segi 3, segi 5, 6, dan lain-lain, itu nanti dinamakan dengan prisma. Nah, kalau yang lancip tadi dinamakan dengan limas. Kalau yang tidak lancip, alas dan atap sama, bentuknya tidak lingkaran, itu adalah prisma gitu ya. Ini lagi panas guys, jadi suaranya agak bindeng gitu, nggak make up juga. Kemudian luas permukaan kerucut ya, kita tadi belum bahas. Kita harus cari pertama dulu ini luas alasnya. Luas alas dari lingkaran ini berapa? Kita cari dulu luas alas dari ini. Kemudian kita cari luas dari selimut ini. Tinggi dikalikan dengan luas alas dibagi 3. Ya, dibagi 3. Bukan, itu volume. Jadi kalau luas permukaan enggak ya, cuma luas ini. Luas selimut dari tinggi, luas lingkaran. Itu. Jadi luas kerucut itu adalah pi dikali dengan r ruji-ruji atau jari-jari. Untuk pi-nya menyesuaikan ya. Bisa 22/7, bisa 3,14. Sama dengan
P kali R dikali dengan ruji-ruji plus S. Nah, S itu sendiri adalah garis pelukis. Garis pelukis, jadi S-nya itu ini. Dari pucuk sini sampai bawah sini. Ya. Untuk mencari S-nya sendiri adalah, itu dapat dilihat ya, pemirsa. Ruji-ruji kuadrat, akar dari ruji-ruji kuadrat ditambah dengan T kuadrat. T-nya adalah tinggi. Bisa dilihat sendiri ya dari gambar. Kemudian rumus dari volume kerucut. Rumus dari volume kerucut sama. Ini kan alas sama alas permukaannya. Kita tutup ini, anggap aja ini nutup semua ya. Itu berapa sih kira-kira kalau ini benda ini diisi pasir atau benda ini misal anti air ya, kita isi air. Berapa sih volume atau isi dari pasir atau air tersebut di dalam benda ini? Nah, caranya yaitu volume sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali dengan tinggi. Atau Pi R kuadrat dikali tinggi dibagi dengan 3. Jadi kalau udah ketemu Pi R kuadrat kali tinggi, nanti hasilnya dibagi 3 gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, jaga kesehatan.